Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun nggak ada videonya, ada suaranya ya, Mbak Cuci ya. Baik, Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya banggakan. Jadi selama 3 hari ke depan, insya Allah kita akan membahas dan berdiskusi tentang SNLIK gitu ya. Ini enaknya sebutnya SNLIK apa SNLIK gitu ya. Jadi mana enaknya aja. Di sini kalau saya lihat pesertanya ada 21 ya, tapi yang baru gabung join 20. Mungkin boleh di itu teman terutama untuk teman-teman PML-nya ya. Mas Angga, apakah yang dari Lombok Timur sudah hadir semua? Kemudian Mas Filvan sama Mas Arya dari KLU apakah sudah hadir semua? Kemudian Mas Firhan sama Mas Ersa boleh dicek recheck dulu apakah semua PPL-nya udah join di Zoom kelas C ini. Mungkin sambil menunggu kita mulai aja kali ya, karena kita juga sudah agak melewati jadwal. Seharusnya kita mulainya itu pukul 10.30. Mungkin seperti kata pepatah ya, kalau tak kenal maka kenalan dulu. Mungkin kita kenalan dulu lah ya. Ini boleh dibuka dulu nggak sih kameranya gitu? Saya berasa ngomong sama tembok nih kalau semua. Nanti pas saya sebutkan namanya mungkin itu ya, boleh open mic sama open kameranya ya. Mungkin saya perkenalkan nama saya dulu. Saya Isna Zuriatina, biasa dipanggil Isna. Saya bertugas di BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian di sini selama 3 hari ini kita akan bersama-sama. Di sini ada 21 peserta ya. Mungkin saya itu dulu, kita kenalan dulu mulai dari Lombok Timur. Di sini untuk Bapak Bayu Aji Sakosena, apakah sudah hadir? Belum ya? Sudah ada, tapi Sudah, Bu. boleh open mic? Oke. Sudah. Kemudian Bapak Doni Murlan. Bapak Doni Murlan, apakah bisa open mic-nya? Oke, suaranya kecil ya. Kemudian Bapak Samsul Lutfi. Hadir, Bu. Oke, kemudian Bapak Sayuti. Pak Sayuti tadi yang semangat bilang lanjut gitu ya. Sudah hadir belum Pak? Sudah ada ya. Bisa open mic Pak? Belum bisa ya. Kemudian ada Ibu Siti Hardianti. Apakah sudah hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Kemudian ada Mas Angga ya. Udah ada ya. Mas Angga gimana? Halo Mas Angga, apa kabar? Ya, sehat Mbak Isna. Terus ada Mas Ribaan. Halo Mas Ribaan. Halo, Mbak. Oke. Kemudian dari Lombok Utara ada Bapak Algian Gilang Hidayat. Apakah sudah hadir? Boleh open mic-nya, Pak? Lagi setting kamera ya, Pak ya? Oke. Kemudian ada Ibu Oktaviani. Apakah sudah hadir? Bu, hadir. Oke. Kemudian Bapak Rasiandi. Apakah sudah hadir? Belum ya, sepertinya ya. Kemudian ada Ibu Hairunisa. Apakah sudah hadir? Hadir. Oke, siap. Ada Mas Wilvan. Mas Wilvan, apakah sudah hadir? Belum ya. Kemudian Mas Arya, IGD Arya Surya, apakah sudah hadir? Hadir, Mbak. Oke, Mas Wilvannya udah hadir belum, Mas? Nah, sebentar saya lihatin Oke, soalnya minta kayaknya. tolong di cross Ya, check ya. Kemudian di Kota Bima ada Ibu Nurul Syahbila Jumratul. Apakah sudah hadir?
Hadir, Bu. Oke. Kemudian Bapak M. Salahuddin Afdiansyah. Ya, hadir Bu. Hadir. Kemudian Bapak Arwansyah. Open mic, Pak. Hadir, Bu. Oke. Kemudian ada Ibu Cucu Ardiana. Hadir, hadir. Oke. Kemudian ada Ibu Rini Daryatni Jauhari. Hadir, Bu. Oke. Kemudian ada Bapak Akhirul Basit. Hadir, Bu. Oke. Kemudian ada Mas Firhan Yusuf Kamal. Mas Firhan, apakah sudah ada di Tes, Zoom? tes. Rai masuk nggak? Oke, masuk. Terima kasih, Mas Firhan. Kemudian Mas Ersa Budi Sutanto. Mas Ersa sudah bergabung? Sudah, Mbak. Oke. Mungkin ada beberapa yang belum. Mohon nanti eh, teman-temannya itu ya diingetin untuk masuk ke Zoom meeting. Jadi di kelas ini nanti ada Mbak Hilmi tadi ya yang membuka kelas ini sebagai panitia. Kemudian mungkin juga nanti akan ada peserta dari OJK yang akan mendampingi kita selama pelatihan ini berlangsung. Mungkin langsung saja ya kita mulai terkait dengan organisasi dan manajemen lapangan. Izin saya share screen dulu. Oke, di sesi pertama ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu jadwal pelaksanaan lapangan. Itu yang paling penting ya, biar kita mengetahui timeline-nya itu eh, tanggal berapa harus update turun ataupun pendataan. Kemudian alokasi petugas. Kemudian ada juga organisasi dan manajemen lapangan. Kemudian proses bisnis dan juga nanti tanggung jawab petugas, baik itu sebagai PPL ataupun PML. Terkait dengan jadwal pelaksanaan SNLIC 2026 ini, seperti diinformasikan tadi di awal bahwa pelatihan sebenarnya awalnya di tahun 2025 itu estimasi dari hasil survei ini adalah estimasi nasional. Jadi pada saat November itu sebenarnya sudah kita lakukan itu ya pelatihan petugas. Pelatihan petugasnya itu secara offline di kantor OJK di Mataram. Itu hanya ada 4 kabupaten kota, yaitu Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, dan Lombok Ah, Utara. Kemudian di kali awal gitu tahun begini. 2026, Ya, nggak bisa Zoom nih. Capek Ustaz. kemudian di tahun 2026, estimasinya itu berubah menjadi level nasional. Jadi nanti akan estimasinya menjadi level provinsi. Jadi nanti akan bertambahlah SLS SLS yang akan survei SNLIK, kemudian juga menyebabkan bertambahnya petugas. Maka pelatihan petugas gelombang 2 kita laksanakan secara 3 hari ke depan, tetapi secara online. Jadi pelatihan untuk gelombang kedua itu rentangnya adalah 12 sampai 23 Januari 2026, di mana kalau NTB sendiri mulai dari tanggal 20, 21, 22 yaitu 3 hari efektif. Kemudian untuk updating, kapan sih mulai updating listing rumah tangga yaitu 26 Januari. Jadi nanti akan kita mulai pada tanggal 26 sampai dengan 3 Februari ini sekitar berapa hari ya? 8 hari ya. Jadi mungkin teman-teman di sini juga udah mengetahui bahwa survei kita SN League ini akan menggunakan KEPI. Mudah-mudahan teman-teman di sini sudah pernah ya menggunakan survei-survei KEPI lainnya seperti Sakernas dan lain sebagainya. Kemudian untuk penarikan sampel itu dilaksanakan 27 Januari sampai dengan 3 Februari. Jadi sehari setelah updating itu dilaksanakan. Jadi perlu diingat updating dilaksanakan 26 Januari sampai dengan 3 Februari. Di sini informasi yang saya dapatkan bahwa Bapak, Ibu, dan teman-teman itu mendapatkan masing-masing 3 SLS ya. Jadi updated 3 SLS itu dilakukan selama rentang waktu 26 Januari sampai dengan 3 Februari.
Kemudian pendataannya itu dilakukan 4 sampai 18 Februari. Jadi sekitar 14 hari ya untuk pendataan rumah tangga sampelnya. Jadi nanti di setiap SLS yang Bapak Ibu updating akan diambil 10 sampel rumah tangga yang akan dicacah ataupun didata menggunakan kuesioner lengkap SN nanti. Kemudian ini ada pengawasan, supervisi juga itu beririsan, juga diharapkan nanti PML itu memang mengawasi di awal-awal itu ya, di awal-awal pelaksanaan supaya permasalahan ataupun hal-hal yang kendala-kendala yang terjadi di lapangan bisa teratasi lebih awal dan tidak berulang kembali. Kemudian untuk pengecekan dan perbaikan anomali ini mungkin karena Essenlik itu menggunakan CAPI, jadi datanya kalau sudah disubmit itu sudah ada dalam server, maka nanti untuk evaluasinya itu akan menggunakan anomali-anomali yang akan diberikan baik dari pusat maupun provinsi. Jadi jadwalnya itu kalau tadi pendataannya sampai dengan 18 Februari, untuk pengecekan dan perbaikan anomalinya itu sampai dengan 20 Februari 2026. Jadi segera tadi pendataannya kan 4 sampai 18. Jadi pengecekan dan perbaikan anomalinya itu mulai dari 5 sampai 20 Februari. Kemudian kompilasi, cleaning dan konsistensi data itu sampai 24 Februari. Kemudian dilakukan penghitungan penimbang ini dilakukan oleh BPS Pusat ya. Poin 3, 4, dan 5. Nanti pada akhirnya akan mungkin dirilis angka literasi dan inklusi nasional dan provinsi itu sekitar di akhir Februari dengan penyiapan data mikronya Maret sampai April 2026. Jadi ini timeline dari Senlik 2026. Kemudian ada juga penyusunan laporan dan buku statistiknya dari April sampai dengan bulan Juli 2026. Jadi yang perlu mungkin dicatat oleh teman-teman di sini bahwa updating jadwalnya 26 Januari sampai 3 Februari. Sedangkan pendataannya adalah 4 sampai 18 Februari. Jadi nanti kami harapkan teman-teman terutama mungkin di kabupaten kota ya yang melakukan assignment ke Pasih. Jadi nanti kita akan menggunakan yang namanya aplikasi Fasih ya di gadgetnya Bapak Ibu dan teman-teman. Itu bisa dilakukan instalasi sebelum tanggal 26 bisa dilakukan tanggal 25 atau sebelumnya dan dilakukan assignment tugas-tugas sehingga 26 itu petugas bisa turun langsung dengan wilayah tugasnya masing-masing. Kemudian alokasi petugas. Nah, di sini kalau kita lihat di gelombang 1 itu secara total petugasnya itu 375 PPL, kemudian 123 PML. Di gelombang 2 nambah berkali-kali lipat ya, 7 kali lipat ya, hampir 6 atau 7 kali lipat, di mana PPL-nya itu 2.140 dan PML-nya 842. Jadi untuk NTB sendiri, totalnya itu kalau kita lihat di sini, gelombang 1 itu hanya 16 petugas yang dari 4 kabupaten kota tadi, Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, dan Lombok Utara. Sedangkan di gelombang kedua itu PPL-nya sejumlah 59 dan PML-nya 24 sehingga pelatihan pada gelombang ini dibagi menjadi 4 kelas itu adalah 83 orang. Jadi secara total keseluruhan baik itu gelombang 1 maupun gelombang 2 itu 99 petugas. Kemudian untuk ini masing-masing kabupaten ya, mungkin teman-teman kita langsung skip saja. Kita langsung ke organisasi dan manajemen lapangan. Kalau kita lihat di sini struktur organisasi, mulai dari Kepala BPS RI ya di Jakarta, di mana di BPS RI juga ada tim Esenlik Pusat, kemudian Kepala BPS membawahi Kepala BPS Provinsi, termasuk juga BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, membawahi ada namanya Kepala Bagian Umum, itu akan mengurus seluruh kegiatan yang berkaitan dengan administrasi. Kemudian ada juga Ketua Tim Esenlik, tadi sudah disebutkan ya di BPS Provinsi NTB tadi adalah Pak Isan. Jadi nanti Ketua Tim
Esendik beserta anggotanya akan memantau ataupun memonitoring secara teknis pelaksanaan lapangan Esenlik 2026. Kemudian di BPS Kabupaten Kota juga di tata usaha terkait dengan administrasi akan ditangani oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, bagian umum ya. Kemudian juga ada tim SNLIKA, baik tim teknis ataupun tim pengolahan. Jadi nanti akan ada namanya admin fasih di kabupaten kota yang akan memberikan assignment tugas-tugas Bapak Ibu dan teman-teman PPL maupun PML yang diberikan kepada petugas lapangan. Kemudian untuk manajemen lapangannya sendiri, karena kan pelaksanaan lapangannya sendiri kan di kabupaten kota ya. Jadi satu PML itu akan membawahi sekitar 2 sampai 3 PPL. Jadi bisa 2, bisa 3 PPL. Sedangkan untuk satu PPL itu akan bertugas di sekitar 3 SLS. Jadi nanti masing-masing PPL akan melakukan baik itu updating, kemudian juga pendataan lapangan itu di 3 SLS dan harus selesai dengan jadwal yang sudah disebutkan tadi. Kemudian proses bisnisnya seperti apa? Jadi, prosedur umum pendataan SNLIK 2026 yang pertama yaitu dilaksanakan dengan metode KEPI. Jadi, tidak menggunakan kertas ya, seperti survei-survei yang masih ada menggunakan kertas. Jadi, kita menggunakan HP. HP Bapak Ibu semua yang akan kita install yang namanya aplikasi KEPI, yaitu aplikasi Fasih. Kemudian pendataan dilakukan secara tatap muka. Jadi mau tidak mau, baik itu kita datang ke rumah tangga ataupun ada responden yang kita tanya semua pertanyaan di kuesioner kita harus secara tatap muka. Jadi tidak bisa via telepon atau tidak bisa diwakili. Nggak kebanyakan kalau survei-survei kita kan kayak Sakernas, Susenas itu kan bisa diwakili oleh orang yang mengetahui informasi. Tapi kalau untuk SNLIK ini harus dilakukan dengan responden yang memang terpilih sebagai sampel secara tatap muka. Jadi responden tidak boleh diwakilkan. Jika memang rumah tangga yang terpilih sebagai sampel itu misalkan dia tidak bisa kita temui, saya sampai batas waktu pendataan, kemudian mungkin menolak untuk diwawancarai, artinya rumah tangga tersebut adalah rumah tangga yang non-respon. Untuk hal ini harus dilengkapi dengan berita acara non-respon (BANR). Jadi untuk rumah tangga yang non-respon itu perlu kita lengkapi dengan berita acara non-respon. Kemudian ini adalah tahapan umum pemutakhiran Esenlik. Jadi kalau kita lihat di sini, sebelum memulai pemutakhiran, tentu saja kita harus menyediakan perlengkapan-perlengkapan apa saja yang kita bawa. Yang pertama apa? Adalah peta WS. Peta WS itu adalah peta SLS. Jadi misalkan Bapak Ibu itu kan mendapatkan tugasnya 3 SLS, berarti nanti akan dapat peta sebanyak 3 peta WS. Kemudian selain peta, kita juga yang paling penting adalah prelist dari Esenlik. Jadi bentuknya itu bukan kertas ya, daftar-daftar namanya itu ada di HP Bapak Ibu, ada di aplikasi Fasih. Ini adalah beberapa dokumen ataupun HP Bapak Ibu yang harus dibawa sebelum melakukan pemutakhiran. Kemudian setelah jangan lupa mungkin juga surat tugas, tanda pengenal gitu ya, agar pada saat kita datang ke rumah responden ataupun kita datang ke rumah tangga untuk updating itu kita bisa menjelaskan, oh ini surat tugasnya Pak, kami dari BPS, kemudian ini tanda pengenalnya, biar apa namanya rumah tangga ataupun yang kita kunjungi itu percaya. Yang pertama, tentu saja kita harus mendatangi lokasi sampel SLS dan melakukan koordinasi dengan ketua atau pengurus lingkungan setempat. Jadi, ketua RT-nya atau kadusnya tergantung nanti sampelnya itu apakah dusun atau sub SLS atau RT atau RW dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita
sampai ke lokasi SLS, tentu saja kita harus pengenalan dan penelusuran penelusuran wilayah SLS. Jadi kita harus mengetahui nih batas-batas SLS tersebut apakah sesuai tidak dengan peta WS yang sudah diberikan oleh BPS Kabupaten Kota. Jadi kita cek, misalkan ada perubahan, nanti ada mekanismenya bagaimana. Kalau memang tetap berarti tinggal lanjutkan melakukan updating. Kemudian identifikasi perubahan SLS dan menggambarkan batas perubahan SLS pada peta jika terjadi perubahan ataupun perbedaan informasi antara peta di SLS dan juga ketua SLS-nya. Kemudian kita lanjut kunjungan door to door bangunan dalam cakupan SLS. Jadi kita harus mengunjungi satu persatu bangunan yang ada di SLS tersebut untuk ditanyai beberapa pertanyaan ya. Nanti ada pertanyaan pemutahiran. Kemudian kita mutakhirkan informasi keluarga dan rumah tangga. Jadi nanti di Esenlik ini kita akan menggunakan konsep ada keluarga, ada rumah tangga, nanti akan kita bahas lebih detail lagi. Kemudian menggambar atau mengupdate titik dan nomor bangunan pada peta WS. Jadi nanti Bapak Ibu akan diberikan peta WS yang kosong. Kemudian setelah dilakukan update titik, ada rumah tangga, maka digambarkanlah titik-titik pada peta tersebut. Ini memudahkan nanti pada saat pendataan, oh ternyata yang terpilih sampel ini rumahnya yang di sebelah sini, mungkin karena wilayahnya luas jadi tidak terlalu hafal, mempermudah petugas untuk kembali lagi ke rumah tangga sampel. Kemudian, jika semua bangunan dan keluarga telah dikunjungi, maka nanti dilakukan pemeriksaan hasil pemutakhiran berjenjang ya. Eh, PPL juga sebelum submit itu melakukan pemeriksaan, begitu juga PML melakukan pemeriksaan hasil pemutakhiran. Kemudian kalau sudah oke hasil pemeriksaan pemutakhirannya, maka dilakukan penarikan sampel rumah tangga. Penarikan sampel rumah tangga ini akan dilakukan di aplikasi fasihnya sendiri. Jadi nggak usah khawatir ya gimana cara narik sampelnya. Jadi nanti tinggal dipencet saja akan muncul sampel rumah tangga maupun sampel respondennya. Jadi nanti akan ada yang namanya DSRT setelah dilakukan tarik sampel yaitu daftar sampel rumah tangga. Jadi nanti hasil dari pemutakhiran kita yaitu ada dua. Yang pertama adalah peta WS yang sudah ada titik-titik bangunannya. Yang kedua adalah DSRT, daftar sampel rumah tangga sebanyak 10 di masing-masing SLS. Itu terkait dengan tahapan umum pemutakhiran. Kemudian, bagaimana dengan proses pendataannya? Jadi di sini, mulainya dari sini ya. Yang pertama, PPL akan menerima daftar sampel rumah tangga melalui aplikasi Fasih. Jadi nanti otomatis pada saat admin kabupaten kota itu melakukan penarikan sampel, akan terpilih 10 rumah tangga itu nanti jika sudah diassign oleh admin kabupaten kota, maka di HP Bapak Ibu itu sudah ada tuh, oh 10 yang kena sampel ini adalah, oh Bapak Abdul Majid, oh Ibu Rini gitu sudah ada. Jadi nanti Bapak Ibu dapat mendatangi rumah tangga sampel tersebut untuk melakukan wawancara terhadap kuesioner yang Senlik ini. Kemudian PPL mengunjungi rumah tangga sampel dengan melakukan verifikasi kesediaan pendataan. Jadi tentu saja pada saat kita datang ke rumah tangga perlu kita izin, mungkin lagi sibuk, kalau lagi sibuk boleh datangnya besok atau buat janji kapan, kalau bisa langsung diwawancarai boleh. Jadi kita harus melihat situasi dan kondisi rumah tangga sampel ya, jangan sampai pada saat sibuk kita maksa gitu, masih pokoknya harus datang hari ini Bu gitu ya. Jadi harus lihat situasi dan kondisi. Jika rumah tangga tersebut bersedia didata, maka kita tidaknya dulu ya. Kalau tidak bersedia, artinya bisa saja tidak ada anggota rumah tangga yang dapat memberikan jawaban sampai akhir masa pendataan. Artinya apa? Misalnya orangnya pergi umroh semua nih, 1 bulan gitu, 2 bulan
umroh semua. Berarti kan artinya tidak ada nih orang yang bisa kita minta informasi. Kan nggak boleh lewat telepon ya, harus langsung dengan tatap muka. Jadi ini dikatakan dengan non-respon. Kemudian rumah tangga tidak bersedia di data, mungkin ada yang menolak, mungkin biasanya ini sih ya, perasaan ditanya-tanyain aja tapi nggak pernah dapat bantuan gitu. Ataupun yang orang-orang kaya, yang orang Cina itu yang nggak mau didata, bisa saja seperti ini. Jadi ini juga termasuk dengan non-respon. Atau bisa jadi rumah tangga udah pindah atau bangunan tempat tinggalnya sudah tidak ada. Jadi kosong tuh rumahnya pada saat updating masih ada. Ternyata dia udah pindah ke Jakarta misalnya atau ke Surabaya, maka ini ketiga kondisi ini kita harus melengkapi dengan berita acara non-respon. Jadi ini adalah rumah tangga yang non-respon. Kemudian kalau rumah tangga tersebut bersedia didata, artinya, PPL dapat melakukan pendataan rumah tangga dan melakukan penarikan sampel anggota rumah tangga eligible. Jadi ada 2 kali penarikan sampel ya. Pada saat kita updating, tadi kan kita pilih 10 rumah tangga. Nah, nanti masing-masing rumah tangga itu akan kita tarik sampel lagi. Misal nih, di rumah tangga tersebut ada 3 orang yang usianya 15 sampai 79 tahun. Nah, nanti dipilih tuh 3 itu salah satunya saja yang akan terkena sebagai sampel. Jadi nanti akan dipilih menggunakan tabel KIS namanya untuk memilih responden. Jadi kalau tadi di sini kan kita rumah tangga, kalau sampai sini kita sudah melakukan wawancara responden yang terpilih sebagai sampel. Jadi kalau responden tersebut mau diwawancarai secara tatap muka sesuai prosedur, maka nanti kan kita dapatkan data. Tapi kalau tidak seperti apa, misalnya, oh kita udah berhasil nih datang ke rumah tangga ya, tapi pada saat kita mau mewawancarai satu orang yang terpilih sebagai sampel, ternyata ada 2 kondisi di sini. Yang pertama, responden ART tidak dapat ditemui sampai akhir pendataan atau tidak mampu memberikan jawaban. Misalkan tadi yang umur 15 sampai 79 tuh ada 3 orang. Nah, yang terkena sampel itu adalah anaknya, mungkin yang lagi wisata ke luar negeri selama 3 bulan. Jadi kan nggak bisa ya, nggak bisa kita wakili, nggak bisa diwawancara melalui telepon, maka nanti ini adalah non-respon, tapi tidak perlu dibuatkan berita acaranya. Hanya cukup nanti diisi di aplikasi Fasihnya. Ada form konfirmasi pada aplikasi Fasih. Begitu juga jika responden ART tidak bersedia di data. Itu nanti kita isi form konfirmasi pada aplikasi Fasih. Jadi berbeda ya. Kalau di atas ini adalah rumah tangganya yang non-respon. Kalau di bawah ini adalah respondennya. Kemudian, misal tadi sudah selesai dilakukan wawancara terhadap kuesioner kita secara full, secara utuh, PPL tentu saja harus memeriksa kembali kelengkapan dan kebenaran isian, lalu melakukan submit isian di aplikasi Fasih. Setelah itu, PML tugasnya apa? Memeriksa semua isian, konsistensi, apakah ada yang kosong atau ada yang tidak konsisten. Kalau memang sudah oke, artinya sudah tidak perlu perbaikan ya, sudah oke, bahkan PML bisa melakukan approve data-data tersebut. Tapi kalau ternyata masih ada nih yang perlu diperbaiki, masih ada hal yang belum konsisten, maka nanti PML melakukan reject, di mana kalau PML melakukan reject, maka datanya kembali ke PPL. PPL diharapkan memperbaiki apa saja yang masih dianggap keliru atau kurang tepat oleh PML, baru nanti disubmit kembali. Begitu seterusnya. Ternyata masih ada yang salah, reject lagi, PPL lagi perbaiki. Jadi untuk hemat mungkinnya kalau bisa bertemu secara langsung, misalnya walaupun rejectnya itu melalui HP, tapi mungkin deket-deketan gitu ya. Jadi bisa, oh perbaiki ini, yang konsistensi rincian ini masih salah, yang ini. Jadi sekalian aja gitu, biar nggak terlalu banyak rejectnya. Jadi kalau bisa nanti pada saat PML memberikan eh, isian-isian yang perlu diperbaiki, pada saat pemeriksaan itu eh, dekat-dekat gitu ya sama PPL-nya biar nggak terlalu banyak rejectnya. Kemudian
Setelah PML melakukan pemeriksaan dan di-approve artinya sudah oke isiannya, nanti admin fasih kabupaten kota juga melakukan pemeriksaan isian. Kalau misalkan sudah oke, maka nanti admin fasih kabupaten kotanya itu melakukan approval. Kemudian kalau ternyata masih ada anomali nih, anomali dari pusat udah ada ya, anomali dari pusat masih ada, balik lagi di reject nanti eh, PML bisa melakukan pemeriksaan isian. Kemudian kalau misalnya masih batas waktu fasihnya masih bisa di PPL, masih bisa ke PPL. Tapi kalau sudah tidak bisa dilakukan editing di PPL maka nanti editingnya dilakukan oleh fasih SM, fasih kabupaten kota ya. Ini adalah terkait dengan proses pendataan rumah tangga dan ART sampel eligible. Nah, mekanisme pengecekan anomali. Anomali di sini yang pertama, admin fasih kabupaten kota melakukan pengecekan kasus anomali pada fasih dashboard. Jadi nanti di kabupaten kota akan dilakukan cek anomali yang ada di fasih dashboard. Kemudian akan dilakukan identifikasi tabel anomali. Kemudian diinfokan kepada petugas ada anomali nih atau melakukan konfirmasi isian. Kalau misalkan isiannya benar, oh sebenarnya ini anomali tapi sesuai kondisi lapangan kok. Maka nanti di rentang tanggal 5 sampai 20 Februari, admin fasih memberikan catatan pada blok catatan bahwa isian sudah sesuai kondisi lapangan. Terkadang memang ada anomali-anomali yang memang benar adanya di lapangan. Jadi nanti bisa diberikan catatan saja di blok catatan. Kemudian admin fasih memberikan checklist pada dashboard yang menandakan bahwa kasus anomali sudah diperiksa. Jadi mungkin ini agak berbeda ya untuk Essential di sini. Kalau memang ada kondisi-kondisi anomali yang memang itu adalah sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan lapangan, maka nanti diberikan di blok catatan dan admin fase juga harus checklist pada dashboard bahwa anomali tersebut sudah diperiksa. Bagaimana kalau isiannya salah dari anomali-anomali ini? Kalau rentangnya itu masih 5 sampai 18 Februari, artinya kan tadi pendataan kita tanggal berapa? Pendataan kita kan tanggal 4 sampai 18. Artinya ini yang perbaiki adalah PPL. Jadi di reject bertahap, misalnya dari admin kabupaten kota ke PML, kemudian PML mereject ke PPL. Jadi untuk yang tanggal 5 sampai 18 masih bisa diperbaiki isian menggunakan fasih Bapak Ibu, fasih mobile Bapak Ibu. Kemudian kalau rentangnya di 19 sampai 20 Februari, maka yang memperbaikinya adalah admin fasih di kabupaten kota. Jadi admin fasih juga harus memberikan checklist pada dashboard yang menandakan bahwa kasus anomali sudah diperiksa. Kalau sudah anomali clear, maka prosesnya selesai. Sedangkan yang di bawah ini anomali clear dengan penanda proses selesai. Kalau ini kan sebenarnya masih ada anomali, cuman itu bener loh, udah bener sesuai lapangan. Jadi tetap ada, ini namanya anomali clear dengan penanda proses selesai. Kemudian tanggung jawab petugas di Esenlik ini apa saja sih? Yang pertama PML. Satu, harus mengikuti pelatihan dan mempelajari seluruh materi terkait pemutahiran. Sebelum saya lanjut, untuk buku pedomannya sudah dapat belum ya Bapak, Ibu, dan teman-teman? Sudah dipegang nggak sih sama teman-teman? Sudah dibagiin nggak sama kabupaten? Wah, sudah Bu. Sudah ya? Oh, ada Udah. buku SOCAT ya, kemudian ada penjelasan umum, ada konsep dan definisi. Mudah-mudahan Bapak Ibu mungkin pas kemarin-kemarin pas masih santai-santai bisa baca-baca dikit gitu ya. Intip-intip dikit lah apa isinya Senelik ini, pertanyaannya kayak mana, kuesionernya seperti apa, biar mempermudah kita dalam diskusi. Jadi mengikuti pelatihan dan mempelajari seluruh materi terkait pemutahiran, pendataan, dan pengawasan atau pemeriksaan lapangan. Ini yang sedang kita lakukan. Kemudian melakukan koordinasi pelaksanaan Esenlik di lapangan secara berjenjang, dimulai dari SLS terkecil hingga ke desa atau kelurahan. Kan biasanya kalau kita mau turun, kita
izin ke Kades ataupun ke Pak Kadus gitu ya untuk mendata di SLS tersebut. Kemudian melakukan instalasi aplikasi fasih untuk pemutakhiran dan pendataan rumah tangga. Jadi saya harapkan Bapak Ibu dan teman-teman sudah melakukan instalasi aplikasi fasih untuk teman-teman yang dulu yang mungkin pernah menjadi petugas Sakernas, petugas yang memang pernah menggunakan fasih, tentu saja sudah ada aplikasi fasih ya di HP-nya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali menggunakan fasih, saya harapkan sudah melakukan instalasi aplikasi fasih. Kemudian memastikan PPL telah melakukan penelusuran batas SLS. Nah, ini penting ya karena cakupan kita kan SLS. Jangan sampai salah batas, ternyata batasnya salah itu kan jadi nanti populasi di SLS itu bisa keliru nanti eh, berimbas kepada penimbangnya nanti akan keliru. Kemudian melakukan fungsi pengawasan. Ini yang paling penting ya di bold sama eh, materinya. Antara lain apa saja sih fungsi pengawasan itu? Mendampingi, membimbing, dan mengevaluasi hasil kerja pendata, terutama di awal pelaksanaan pemutakhiran, agar pelaksanaan pemutakhiran sesuai SOP yang ditetapkan dan kesalahan-kesalahan dapat dihindari sedini mungkin. Ini saya rasa bagi teman-teman PNL, organik sudah biasa ya melakukan fungsi pengawasan ini. Kemudian memeriksa dan memastikan kewajaran isian hasil pendataan lapangan SNLIC setiap wilayah yang menjadi beban tugasnya. Tapi fenomena biasanya PML itu akan memeriksa kalau udah selesai satu SLS ya biasanya. Tapi di sini kami harapkan pemeriksaannya itu ban berjalan gitu. PPL juga jangan submitnya di ujung di 14 Februari semua disubmit, nggak gitu ya. Di kalau udah selesai satu submit nanti PML biar mempermudah juga periksanya nggak langsung banyak gitu ya, tapi satu persatu ban berjalan itu agar memudahkan PML dalam melakukan pemeriksaan. Kemudian kalau nih ditemukan isian yang dianggap tidak sesuai, maka PML mengisi catatan di kotak remark. Ada variabel yang dianggap tidak sesuai tersebut, kemudian menekan reject. Jadi nanti kalau memang ada beberapa variabel atau pertanyaan yang perlu diperbaiki, bisa diberikan remark, kemudian di reject sehingga PPL bisa memperbaiki isian tersebut dan submit kembali. Kemudian selain reject, PPL juga bisa melakukan approval ataupun persetujuan pada setiap kuesioner rumah tangga yang dianggap oleh PML itu isiannya telah sesuai melalui aplikasi fasih dengan menekan approval pada kotak yang telah disediakan. Kemudian melakukan konfirmasi ke PPL untuk data yang di-reject oleh admin fasih BPS Kabupaten Kota serta melakukan approval kembali apabila dianggap sudah benar. Jadi kalau tadi masih rentang pendataan itu eh, boleh di reject dari admin kabupaten kota, PML juga reject, perbaiki di PPL. Tapi kalau sudah selesai pendataan, maka nanti mau tidak mau yang melakukan perbaikan itu adalah fasih admin fasih di kabupaten kota. Kemudian berkoordinasi dengan BPS Kabupaten Kota terkait pelaksanaan lapangan dan permasalahan yang ditemui di lapangan. Itu adalah tugas-tugas dan tanggung jawab PML. Bagaimana dengan PPL? Tentu saja sama seperti PML tadi, mengikuti pelatihan dan mempelajari seluruh materi terkait pemutakhiran dan pendataan lapangan. Kemudian yang kedua, melakukan instalasi aplikasi Fasi Mobile untuk pemutakhiran dan pendataan rumah tangga. Jadi nanti kalau sudah install aplikasi Fasih, kemudian udah di-assign sama kabupaten kota, nanti akan muncul tuh pemutakhiran SNLIC, pendataan SNLIC. Jadi surveinya ada dua, yaitu pemutakhiran dan pendataan. Survei di sini maksudnya survei di aplikasi Fasihnya. Kemudian bersama-sama dengan PML melakukan koordinasi pelaksanaan SNLIC di lapangan secara berjenjang. Tentu saja tadi mulai dari ketua RT, kepala dusun, ataupun kades. Kemudian melakukan penelusuran batas-batas SLS atau sub SLS sebelum dilaksanakan pemutakhiran. Ini hal yang wajib dilakukan. Kemudian melaksanakan pemutakhiran dan pendataan rumah tangga dengan aplikasi Fasih Mobile sesuai dengan petunjuk dan jadwal yang telah ditentukan. Kemudian memeriksa kembali hasil SNLIC. Jadi walaupun petugas itu yang melakukan pengisian, diharapkan PPL itu sebelum submit cek-cek dulu. Oh,
diperiksa dulu gitu ya sebelum disubmit. Ini ternyata masih nggak konsisten, mungkin perlu konfirmasi ke respondennya. Ini hal-hal ini sebelum disubmit perlu dilakukan, yaitu mengecek kelengkapan isian, kemudian konsistensi, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan proses submit data yang telah diperiksa ke server. Maksudnya tadi sebelum submit diperiksa oleh PPL dulu ya. Kemudian kalau ada yang di-reject oleh PML, tentu saja PPL itu harus memperbaiki data. Kalau udah diperbaiki, dilakukan submit kembali. Jadi proses submit kembali ke server. Kemudian kalau perlu kunjungan ulang, artinya ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi ke responden, itu perlu dilakukan kunjungan ulang kalau itu memang diperlukan. Kemudian di sini ada catatan hal penting. Yang pertama, untuk kasus rumah tangga sampel yang menolak, maka petugas mengisi berita acara non-respon sesuai lampiran 3 buku penjelasan umum yang memuat tanda tangan responden dan kepala BPS Kabupaten Kota. Jadi kalau rumah tangga sampelnya menolak, tentu saja itu kita harus minta tanda tangan responden yang menolak tersebut. Artinya rumah tangga tersebut menolak ya, dan tanda tangan Kepala BPS Kabupaten Kota. Ini kalau kita lihat yang ini non-respon untuk menolak. Beda lagi kalau untuk rumah tangga yang kasusnya tidak ada responden yang dapat memberikan jawaban sampai akhir masa pendataan, ataupun rumah tangga pindah atau bangunan tempat tinggal sudah tidak ada, maka petugas membuat berita acara non-respon sesuai lampiran 4. Tanda tangannya tentu saja bukan responden ya, karena kan orangnya nggak ada yang kita datangi. Jadi nanti untuk yang kondisi ini yang tanda tangan itu adalah PPL, PML, dan Kepala BPS Kabupaten Kota. Jadi formatnya beda untuk rumah tangga yang menolak ataupun rumah tangga yang tidak bisa kita temui sampai akhir pendataan. Kemudian bagaimana untuk kasus yang responden atau ART eligible yang menolak? Maka petugas itu perlu mengisi form konfirmasi pada aplikasi Fasih dan akan memuat tanda tangan responden eligible dan PPL. Sedangkan untuk kasus responden ART eligible yang tidak dapat dijumpai atau tidak mampu memberikan jawaban, maka petugas perlu mengisi form konfirmasi pada aplikasi Fasih dan akan memuat tanda tangan PPL dan PML. Jadi kalau untuk yang poin 3 dan poin 4 ini nulisnya di aplikasi Fasih. Sedangkan untuk poin 1 dan poin 2 itu harus ada kertas hitam di atas putih bahwa rumah tangga tersebut menolak, rumah tangga tersebut tidak dapat ditemui sampai akhir pendataan, dan lain sebagainya. Ataupun bisa juga sudah pindah rumahnya ya. Itu nanti harus ada berita acara non-respon. Nanti formatnya bisa diminta ke BPS Kabupaten Kota. Oke, itu terkait dengan organisasi dan manajemen lapangan. Sejauh ini ada yang mau didiskusikan atau udah jelas? Jelas, Mbak. Oke. Ini yang tutup-tutup kameranya ini ada di depan HP atau laptopnya kan ya? Ya nggak? Coba di... Ada, Bu, ada. Oke, oke. Ini banyak kan pakai HP apa pakai laptop ya? HP. Wah, aplikasi pastinya di HP itu juga ya? Baiklah. Gimana bisa Zoom sama itu ya? Oke, oke. Sempat-sempat baca nggak buku-bukunya atau kuesionernya? Ada yang udah baca? Udah. Siap, Pak Sayuti udah baca ya. Yang lain gimana? Udah, Biasanya Bu. ibu-ibu nih rajin nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Berarti tinggal Tapi pendalaman aja kita ya. Gimana Mbak Okta? pernah buka tapi agak bingung Oh karena iya, betul. Saya juga banyak sekali istilah baru, LJK, LPS, itu hal-hal yang baru. Jadi nanti kita pelajari sama-sama. Seperti kata Bapak dari OJK sama LPS tuh, kalau nanti biasa kita ditanya balik sama responden tuh kita bisa jawab gitu ya. Saya juga nggak tahu Bu, misalnya kayak gitu ya waktu kita tanya responden. Jadi nanti kita pelajari agar pada saat responden itu tanya itu maksudnya apa itu bisa kita jawab.
Oke, satu materi lagi sebelum kita istirahat. Mungkin kita lanjut dulu ya. Materi terkait dengan metodologi. Sebenarnya untuk materi metodologi ini untuk pengetahuan Bapak, Ibu, dan teman-teman saja ya. Karena metodologi ini di balik layar, jadi kita tinggal terima aja sudah ada di aplikasi Fasih. Jadi tadi mungkin sudah dijelaskan dari pembukaannya, kemudian juga ada materi dari OJK maupun LPS. Tujuan Esenlik 2026 ini apa sih? Yaitu untuk meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Jadi nanti dari Esenlik ini sendiri akan dihasilkan yang namanya Indeks Literasi Keuangan dan indeks inklusi keuangan. Tadi mungkin juga sudah disebutkan kalau literasi itu dilihat dari pengetahuannya tentang LJK kayak bank, kemudian tingkat kepercayaannya, kemudian keterampilannya, kemudian sikap dan perilakunya seperti apa terhadap LJK itu yang akan menghasilkan yang namanya indeks literasi keuangan. Sedangkan untuk indeks inklusi keuangan ini fokusnya kepada penggunaan produk. Jadi sebenarnya mau dilihat masyarakat itu kan misalnya oh tahu ada bank tapi tidak menggunakan produknya. Nah, inilah yang akan diukur indeks inklusi keuangan itu penggunaan produk dari LJK. Mungkin kita sering akan menggunakan istilah LJK ya, bukan lembar jawaban komputer ya ini, tapi lembaga jasa keuangan. Jadi LJK itu di sini kita akan sering menggunakan istilahnya. Kemudian, penyajian hasil survei dirancang untuk dapat melakukan estimasi level provinsi dan nasional dengan disagregasi wilayah perkotaan dan perdesaan. Kalau tahun lalu itu kan sampai hanya level nasional, tapi untuk tahun ini estimasinya sampai level provinsi. Jadi nanti untuk unit observasinya itu adalah rumah tangga dan unit analisisnya adalah individu dan rumah tangga. Jadi nanti kan pada saat pemutakhiran, setelah kita selesai memutakhirkan satu SLS kan, kita, bukan kita ya, admin kabupaten kota nanti tarik sampel, keluarlah tuh 10 rumah tangga. Nah, 10 rumah tangga itu nanti kita wawancarai, kita tanya lagi, ada berapa orang di sana? Oh, ada 5. Ternyata yang umur 15 sampai 79-nya ada 3 atau ada 4. Nah, dari 4 orang itu kita hanya memilih salah satu saja. Jadi mohon hati-hati kepada PPL ya, terutama pada saat updating, ada informasi-informasi urgent yang penting yang jangan sampai salah. Misalnya di rumah tangga itu kita bilang, oh ada usia 15 sampai 79 tahun. Ternyata dia udah tua, udah lewat umur atau masih muda. Jadi tidak ada responden eligible di situ. Jadi perlu hati-hati PPL dalam melakukan eh, probing atau menggali informasi terkait dengan keberadaan 15 sampai 79 tahun di pemutakhiran. Jadi nanti siang nanti kita akan bahas terkait dengan pemutakhiran, pertanyaan apa saja, ada berapa keluarga, ada rumah tangga itu kita bahas di siang nanti. Jadi populasi target dalam survei ini adalah penduduk usia 15 sampai 79 tahun. Jadi nanti responden kita yang terpilih satu setiap rumah tangga itu adalah orang-orang yang berumur atau penduduk yang berusia 15 sampai 79 tahun. Nah, jumlah sampelnya ini apa ini ya, Rums? Dari intinya dari formula yang di sebelah kiri ini akan diambil sampel secara Indonesianya itu adalah 75.000 rumah tangga atau 7.500 SLS. Karena kan masing-masing satu SLS 10, jadi 7.500 SLS. Kalau masing-masing SLS 10 rumah tangga, maka sampelnya itu adalah 75.000 rumah tangga. Kemudian jumlah sampel responden, jumlah populasi targetnya yaitu jumlah penduduk usia 15 sampai 79 tahun. Jadi sampelnya itu tersebar di seluruh kabupaten kota di 514 kabupaten kota, 38 provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian alokasi sampelnya itu
ada beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah alokasi sampel SLS ke setiap provinsi. Jadi ditentukan dulu nih setiap provinsi ini berapa sih SLS-nya. Jadi diambil 7.500 sampel SLS ke dalam 34 provinsi menggunakan power allocation. Jadi di sini tentu saja sampel di Provinsi NTB beda dengan Jawa Timur ya, karena kan jumlah penduduknya jauh lebih banyak. Jadi nanti sampelnya tentu saja lebih banyak di Jawa Timur. Jadi nanti alokasi ke setiap provinsinya itu menggunakan yang ini namanya power allocation. Kemudian kalau udah ditentukan sampel setiap provinsi, maka di breakdown lagi. Ditentukan alokasi sampel SLS ke setiap kabupaten kota. Jadi masih sama di untuk alokasi sampel di kabupaten kota ini menggunakan power allocation. Bisa saja tiap-tiap kabupaten itu berbeda jumlah sampelnya di satu provinsi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu alokasi sampel SLS ke setiap strata SLS. Jadi jumlah sampel SLS pada setiap kabupaten kota selanjutnya dialokasikan ke setiap strata SLS secara proporsional terhadap jumlah keluarga, populasi keluarga. Jadi nanti masing-masing dilihat kota desa dan lain sebagainya untuk menentukan sampel SLS. Di sini untuk tahap pengambilan sampelnya adalah stratifikasi, yaitu yang pertama stratifikasi SLS. Jadi pemilihan SLS itu menggunakan stratifikasi SLS dengan melihat ya, melihat strata urban rural kota desanya. Kemudian ada juga implisit stratifikasinya itu indeks konsentrasi kesejahteraan. Kemudian dari masing-masing SLS tersebut, stratifikasi rumah tangganya itu dipilih menggunakan implisit stratifikasi yaitu pendidikan kepala rumah tangga. Ini nanti kita juga akan tanyakan pada saat pemutakhiran. Kemudian ada juga stratifikasi individu atau responden. Ini pemilihannya menggunakan implisit stratifikasi yaitu umur anggota rumah tangga yang tadi terjaring dalam umur 15 sampai 79 tahun. Jadi pada saat kita pemutakhiran harus berhati-hati dalam menentukan pendidikan kepala rumah tangga, kemudian keberadaan anggota rumah tangga yang umurnya 15 sampai 79 tahun, kemudian juga pada saat pendataan kita kan ngelis ada siapa aja sih yang tinggal di sini. Jangan sampai umurnya salah, jadi nanti pada saat ditarik sampel itu sudah tidak bisa diulang lagi ya. Misalkan kita salah ngasih umur, dia harusnya 14 tapi kita tulis 15. Kebetulan pas kita klik tarik sampel, dia yang kena sampel pada saat kita tanya lagi ternyata umurnya 14. Nah, hal-hal seperti ini berarti kan non respon ya. Karena ternyata salah di umurnya. Hal-hal seperti ini kalau bisa kita kurangi resikonya sehingga pada saat melakukan probing umur, melakukan probing ART tersebut memang benar-benar di situ tinggal di situ atau tidak itu harus berhati-hati. Kemudian kerangka sampel yang digunakan yang pertama pada saat memilih SLS tentu saja diperlukan daftar SLS yang dilengkapi dengan populasi keluarga yang telah dikelompokkan berdasarkan klasifikasi daerah urban rural, kota, desa, dan strata indeks konsentrasi kesejahteraan. Jadi dipilih SLS-SLS yang terkena sebagai sampel itu ya berdasarkan ini, kota desanya, kemudian strata indeks konsentrasi kesejahteraan. Kemudian yang kedua, pada saat memilih sampel rumah tangga, itu kita membutuhkan daftar rumah tangga yang terdapat anggota rumah tangga usia 15 sampai 79 tahun, serta memuat informasi tingkat pendidikan dari masing-masing kepala rumah tangga hasil pemutakhiran pada SLS terpilih. Jadi kan nanti rumah tangga yang 10 rumah tangga yang terpilih itu tentu saja hasilnya itu adalah ada AET yang usianya 15 sampai 79 tahun, makanya dia terpilih sebagai sampel. Tapi ternyata misalnya petugas keliru menuliskan keberadaan ART 15 sampai 79. Berarti kan nanti pada saat dia terpilih
10 sampel itu ternyata tidak ada anggota 15 sampai 79 tahun, berarti kan nanti tidak ada responden yang bisa kita wawancarai ya. Maka ini perlu kehati-hatian dalam melakukan probing keberadaan ART 15 sampai 79 tahun. Kemudian yang ketiga, untuk menentukan responden yang terpilih, itu diperlukan daftar anggota rumah tangga yang eligible, yaitu usia 15 sampai 79 tahun pada rumah tangga terpilih. Kemudian untuk prosedur pemilihan sampel, tadi sudah dijelaskan juga ya. Pertama, kita pilih SLS pada setiap kabupaten kota. Metodenya apa? Metodenya pakai PPS, Systematic Probability Proportional to Size ya. Jadi dengan size-nya itu adalah jumlah keluarga dengan memperhatikan keterwakilan daerah perkotaan, pedesaan, dan indeks konsentrasi kesejahteraan. Setelah SLS dipilih di masing-masing kabupaten kota, kita memilih 10 rumah tangga eligible pada setiap SLS terpilih. Eligible artinya apa? Di rumah tangga tersebut ada penduduk usia 15 sampai 79 tahun. Pemilihannya beda ya. Kalau yang tadi pakai PPS sistematik, kalau pada tahap 10 rumah tangga ini pemilihannya menggunakan systematic sampling dengan implicit stratification, yaitu tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Kemudian untuk menentukan respondennya seperti apa, itu pemilihannya secara random sampling dengan implicit stratification berdasarkan usia anggota rumah tangga eligible. Jadi dari 10 rumah tangga yang ada eligible, jadi yang kita sebut eligible itu adalah usia 15 sampai 79 tahun ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman perlu diingat. Jadi kita pilih satu eligible dari keseluruhan penduduk usia 15 sampai 79 tahun yang ada di rumah tangga yang terpilih sebagai sampel. Itu mungkin informasi tambahan terkait dengan metodologi. Nggak usah pusing, yang jelas yang penting pada saat kita pemutahiran kita benar-benar bertanya, jangan bertanya ke itu ya rumah tangga itu sendiri ya, jangan sampai salah umurnya, pendidikan KRT-nya, karena bisa berakibat fatal kalau kita salah menuliskan keberadaan eligible ataupun apa namanya pendidikan KRT-nya. Sampai materi ini apa ada yang mau didiskusikan? Nggak pusing kan? Kita masih ada sisa 10 menit sih. Mau diskusi apa mau lanjut materi? Jangan bilang mau istirahat. Enggak ya. Kita mungkin lanjut materi pemutahiran sedikit atau gimana? Lanjut aja. Lanjut ya. 10 Lanjut menit. dulu, Heeh, jelaskan. 11 menit lagi ya. Materi pemutahiran. Di sini sebelumnya yang eh, belum sama sekali pakai fasis siapa ya? Boleh nggak tunjuk tangan atau open mic-nya? Atau sudah semua ya? Lombok Timur PPL-nya udah biasa fasih ya? Saya baru pertama, Bu. Oh, baru pertama. Ada lagi Pak Bayu Aji, Sama juga, Bu. Mbak Opa. Oke. Siapa lagi? Saya juga, Bu, baru pertama. Mbak Sid. Ada lagi? Mbak Herunisa ya? Ada lagi? Berarti 4 aja ya. Pak Bayu Aji, Mbak Oktaviani, Mbak Herunisa, sama Pak Ahirul Basit. Mudah-mudahan nanti yang itu ya, mungkin pada saat waktu santai, mungkin pas istirahat atau nanti pas pelatihan, coba-coba diinstal aplikasi Fasi ya. Untuk Bapak Ibu yang belum, bisa di-download di Play Store. Tentu saja pakai HP Bapak Ibu dan teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pemutahiran dulu. Sedikit saja. Oke, updating listing pemutahiran rumah tangga. Jadi, apa sih yang namanya pemutahiran atau updating listing? Mungkin pasti sudah biasa ya untuk teman-teman mitra di sini. Jadi, kita akan memutakhirkan rumah tangga
yang ada di wilayah tugas kita masing-masing, yaitu SLS, dengan cara gimana? Mendatangi satu persatu bangunan tempat tinggal dalam cakupan SLS yang menjadi wilayah tugasnya. Secara door to door, artinya dari rumah ke rumah, kita menggunakan instrumen yang ada di aplikasi Fasih untuk memutakhirkan, jadi mengupdate kondisi informasi terkait rumah tangga. Jadi, tujuan dan manfaat pemutakhiran yang pertama tentu saja memutakhirkan keluarga dan rumah tangga dalam cakupan SLS. Jadi nanti ada yang namanya keluarga, itu menggunakan konsep kartu keluarga, ada keluarga Batih, kemudian ada juga konsep rumah tangga. Kemudian yang kedua, tujuan pemutakhiran itu adalah kontrol cakupan sampel SLS. Jadi, batas-batas SLS yang telah ditelusuri oleh PPL itu diharapkan benar-benar tepat. Jadi jangan sampai salah batas, jadi nanti cakupannya itu bisa salah. Kalau cakupan sampelnya salah, tentu saja nanti estimasi cakupan untuk populasi itu kurang tepat. Kemudian yang paling penting dari pemutakhiran itu kita dapat populasi rumah tangga yang memiliki ART 15 sampai 79 tahun sebagai dasar penarikan sampel rumah tangga. Jadi dari SLS tersebut kita tahu nih, oh rumah tangga ini memiliki ART 15 sampai 79 tahun. Kemudian manfaat pemutakhiran yang terakhir adalah komponen penghitungan penimbang sampling. Kan kita sekarang sampel. Jadi nanti dari sampel itu kita akan eh, apa namanya? Hitung populasinya. Jadi bisa mengestimasi populasinya seperti apa. SOP-nya seperti apa? Satu, sudah jelas. Door to door, bangunan dalam cakupan wilayah sampel. Kemudian dimungkinkan ada perubahan batas SLS di lapangan. Jadi kalau memang ada perubahan batas SLS, entah itu mungkin informasi dari ketua RT ataupun memang SLS-nya sudah berubah, itu nanti bisa dilakukan perbaikan. Tapi perbaikannya seperti apa? Nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian metode pengumpulan datanya adalah CAPI, computerized ya, assisted apa P-nya ya, interview. Pokoknya menggunakan mencacahnya menggunakan HP, gadget masing-masing. Kemudian petugas pemutakhirannya yaitu PPL sebagai petugas pemutakhiran secara door to door dalam cakupan wilayah sampel. Kemudian ada juga PML sebagai pengawas atau pemeriksa hasil pemutakhiran PPL. Ada juga nanti admin fasih kabupaten kota itu akan melakukan pengecekan hasil dan tentu saja akan melakukan tarik sampel rumah tangga. Jadi nanti kalau sudah selesai dilakukan pemutakhiran, PPL ataupun PML bisa menandai bahwa SLS tersebut sudah selesai, maka dapat dilakukan tarik sampel oleh admin kabupaten kota. Nah, bagaimana konsep dan definisinya? Yang pertama adalah Wilkerstad, wilayah kerja statistik. Itu mulai dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan, desa, kelurahan. Dulu kalau teman-teman mitra yang dulu biasa kita menggunakan blok sensus ya, tapi sekarang kita sudah memulai menggunakan SLS, Satuan Lingkungan Setempat. Jadi kalau provinsi itu adalah jelas ya, wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Kabupaten kota itu tentu saja wilayah administratif yang dipimpin oleh bupati atau wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten kota. Kecamatan itu dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui sekda, sekretaris daerah. Kemudian ada juga desa, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
Jadi desa yang dicakup dalam kegiatan ini juga termasuk desa persiapan. Kemudian ada juga kelurahan, wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan atau biasa kita disebut lurah, itu selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Nanti kalau lurahnya ini tentu saja diangkat oleh bupati atau wali kota atau bisa juga usulan dari sekda dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau nagari di sini tidak ada ya, adanya di Sumatera Barat. Kemudian kita akan membahas wilayah kerja kita, wilayah kerja PPL, wilayah kerja PML yaitu SLS, Satuan Lingkungan Setempat. Jadi SLS itu adalah wilayah administrasi desa ataupun setingkatnya, desa kelurahan ya, dibagi habis menjadi Wilkerstad terkecil sebagai area pencacahan dalam kegiatan sensus atau survei, sekaligus menjadi wilayah kerja petugas lapangan, baik itu sensus atau survei. Jadi, SLS adalah satuan lingkungan di bawah desa atau kelurahan. Istilah SLS bisa berbeda-beda antar daerah, seperti ada RT, rukun tetangga, rukun warga, RW. Kalau di Lombok Tengah biasanya dusun, kemudian ada lingkungan. Kalau di kota-kota, Jorong ini nggak ada di kita ya. Jadi di bawah desa itu ada RT, RW, dusun, lingkungan, dan lain sebagainya. Kemudian batasnya, batas SLS itu seperti apa? Bisa batasnya berupa batas alam, misalnya sungai, atau bisa batas buatan, jalan, gang. Tetapi ada juga yang hanya berupa dinding rumah atau batas imajiner. Jadi Wilkerstad itu harus membagi habis wilayah desa, namun di lapangan masih terdapat wilayah yang tidak tercakup wilayah SLS manapun. Jadi masih ada wilayah-wilayah di desa itu yang tidak tercakup dalam SLS, maka nanti akan dibentuk yang namanya wilayah non-SLS. Di sini contoh-contoh SLS yang pertama tingkat SLS di bawah desa. Jadi Dusun Mekarsari terdiri dari dua dusun. Desa Mekarsari terdiri dari dua dusun, yaitu Dusun Mekarjaya dan Dusun Sari Raya. Jadi di bawah dusun tidak ada lagi tingkatan yang lebih kecil sehingga dalam hal ini dusun adalah SLS terkecil di desa tersebut. Jadi beda-beda ya SLS. Kalau di Lombok Tengah SLS terkecilnya itu adalah dusun. Mungkin kalau di Lombok Timur, Lombok Utara ataupun Kota Bima itu SLS terkecilnya itu bisa RT, bisa RW. Kemudian ada juga yang dua tingkat SLS di bawah desa. Kalau tadi satu tingkat, kalau dua tingkat itu contohnya di sini adalah Kelurahan Jaka Sampurna terdiri dari dua RW. Masing-masing RW terbagi dalam beberapa RT sebagai berikut. RW 1 terdiri dari 3 RT, yaitu RT 1, 2, dan 3. Sedangkan RW 2 terdiri dari 2 RT, yaitu RT 1 dan RT 2. Nah, karena tadi di bawah desa kan di bawahnya ada RW, ada lagi di bawahnya RT. Nah, itu dikatakan sebagai dua tingkat SLS di bawah desa. Jadi SLS terkecilnya tentu saja ada 5, yaitu tadi RT 1, RW 1, RT 2, RW 1, RT 3, RW 1, kemudian RT 1, RW 2, dan RT 2, RW 2. Jadi di sini ada dua tingkat SLS. Lainnya apa? Bisa juga di sini karena jarang RW di Mataram mungkin ya, adanya lingkungan RT ataupun dusun RT itu juga termasuk ke dalam dua tingkatan SLS. Kemudian ada juga 3 tingkat SLS di bawah desa, yaitu Desa Lebakwangi terdiri dari tingkatan di bawah desa secara berjenjang, yaitu dusun, RW, RT. Jadi ada 3 tingkat di bawah desa. Ada dusun, ada RW, ada RT. Di sini contohnya RT 1, RW 1, Dusun Manis, RT 2, RW 1, Dusun Manis, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh SLS yang punya 3 tingkat yang ada di bawah desa. Kayaknya kebanyakan kita kalau nggak 1 tingkat, 2 tingkat ya di NTB ini. Nah, ini tadi lebih dijelaskan lagi. Contoh-contoh SLS 1 tingkat, 2 tingkat, dan 3 tingkat. 1 tingkat langsung dusun, dusun Mekarjaya, dusun Sari Raya.
2 tingkat tadi RT RW, kemudian 3 tingkat RT RW dusun atau RT RW lingkungan. Itu 3 tingkat. Kemudian SLS itu tadi kan ada yang tidak bisa dibagi habis gitu ya, masih ada yang tidak bisa ke dalam SLS, maka ditentukan dijadikan wilayah non SLS. Jadi Wilkerstad harus membagi habis wilayah desa, namun di lapangan masih terdapat wilayah yang tidak tercakup wilayah SLS manapun, sehingga dibentuklah yang namanya non SLS. Jadi wilayah non-SLS yang dicakup dalam kegiatan survei adalah wilayah yang berpenghuni atau kawasan terbangun pemukiman. Wilayah ini biasanya merupakan wilayah baru yang mulai berkembang, didirikan bangunan dan dihuni oleh keluarga-keluarga baik sedang berproses untuk pembentukan SLS ataupun belum. Contoh wilayah non-SLS yang pertama, Kampung Babe di Kabupaten Puncak terbagi menjadi wilayah non-SLS yang berpenghuni, yaitu pemukiman penduduk dengan jumlah keluarga sebesar 112. Kemudian ada juga Desa Karangtengah terbagi menjadi 10 non-SLS di mana 3 non-SLS merupakan kawasan terbangun permukiman yang berpenghuni. Contohnya Afdeling 4 PT Amorganda dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh non-SLS. Kemudian ada juga di satu desa itu terdiri dari SLS dan non-SLS. Jadi di sini contohnya desa Kedong-Kedoan terbagi habis ke dalam 5 SLS dan 2 non-SLS. 5 SLS-nya itu adalah RT1, RW2, dan seterusnya. Sedangkan non-SLS-nya, 2 yang non-SLS itu yaitu rumpun bambu dan sawah. Ini udah itu ya, waktunya ya. Iya, jam 12.03. Apa mau Oke, istirahat dulu apa lanjut? istirahat lah ya. Ah ya, Kita istirahat berapa jam, Mbak Hilmi? istirahat 60 menit, nanti kembali Sejam. berarti jam 1 lebih 4 menit ya. Oke. Baik, Bapak Ibu kita istirahat dulu. Silakan. Isoma ya. Istirahat, sholat makan. Nanti kita kembali lagi di pukul 13 lebih 4. Diharapkan on time ya Bapak Ibu ya, karena materi kita cukup padat. Terima kasih.